Halo semua, perkenalkan nama aku Deden Hidayat. Kali ini aku akan melakukan sebuah presentasi singkat mengenai ciri-ciri masyarakat suku Jawa. Tugas ini untuk memenuhi nilai dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, masyarakat Jawa itu, suku Jawa itu tercipta dimulai dari abad 4 sampai 10 Masehi. Nah, suku Jawa itu adalah salah satu identitasnya dari bangsa Indonesia. Suku Jawa dipengaruhi oleh beberapa kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Mataram kuno yang beragama Hindu dan juga Buddha. Yang kedua ada Majapahit. Nah, yang ketiga ada Kesultanan Mataram Islam. Nah, namun menurut sisi arkeologi menyatakan bahwa manusia Jawa itu telah hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Itu adalah waktu yang sangat panjang dan juga sangat lama. Nah, dalam kurun waktu 1,5 juta tahun yang lalu itu, mereka belum disebut masyarakat Jawa dalam arkeologi budayanya. Nah, suku Jawa yang telah kita kenal ini tuh mereka berevolusi sekitar 1000 tahun lamanya untuk menjadi suku Jawa yang kita kenal sekarang. Nah, masyarakat Jawa itu sangat menjunjung tinggi tentang tata krama. Banyak masyarakat suku Jawa yang sopan, lalu yang ramah. Terus mereka juga benar-benar kayak kental banget akan budaya dan juga tradisinya. Nah, salah satu keunikan dari masyarakat Jawa itu kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu itu secara halus dan juga tidak langsung. Jadi mereka tidak langsung to the point kepada poin yang akan disampaikan kepada lawan bicaranya. Udah kan? Unik banget. Biasanya kan kita kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu itu to the point. Karena apa? Ya untuk mempersingkat waktu, biar lawan bicara juga langsung tahu nih apa yang kita sampaikan. Namun masyarakat Jawa mereka itu menyampaikannya tuh dengan lembut kayak sampurané Mbah, boten saged gitu. Dan biasanya tuh mereka nggak langsung to the point. Jadi mereka tuh kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu itu dengan cara halus dan juga tidak langsung to the point gitu. Jadi bertele-tele dulu gitu. Contoh nih ya, kalau misalkan mereka menolak sesuatu, misalkan mereka dikasih makan, misalkan ditawarin makan. Nah, cara mereka nolak tuh kayak enggak pak, enggak makasih, enggak gitu. Cuma kayak gini nih. Misalkan dikasih makan, dikasih tawaran makan, boten saged bah, sepurane kulo wis mangan ning omah gitu. Itu kayak bener-bener kayak apa ya, tingkat kesopanannya itu junjung tinggi. Jadi ada tingkatan anak muda ke yang level yang muda, lebih tua ataupun lebih sepuh, itu benar-benar ada tingkatan kehormatannya. Itu yang paling unik di masyarakat Jawa itu kayak gitu, ciri khasnya. Nah, kenapa mereka nggak langsung bilang to the point, enggak, ataupun langsung ke poinnya? Karena mereka tuh menjunjung tinggi ke tingkat keharmonisan. Mereka takut kalau misalkan ucapan mereka itu nolak secara langsung menyakiti perasaan orang lain gitu loh. Karena filosofi mereka tuh menjunjung tinggi suatu keharmonisan, rukun, lalu kebersamaan, dan tingkat kehormatan. Nah, dan satu ciri khas lagi, mereka tuh bisa berkomunikasi, bisa dibilang bertele-tele secara tidak langsung. Jadi kan kalau misalkan konteks kita tuh kalau misalkan mau ngomong itu to the point, mereka mah enggak. Mereka tuh kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu itu tidak langsung ke poinnya itu langsung. Jadi kayak ada basa-basinya seperti itu. Namun mereka tidak menutup kemungkinan mereka itu menyampaikannya itu secara jelas. Meskipun mereka bertele-tele, tapi pesan yang mereka sampaikan itu jelas dan juga sampai ke komunikannya itu loh. Ciri unik seperti itu tuh jarang banget ditemuin di budaya-budaya Indonesia yang lain. Rata-rata manusia Jawa itu, masyarakat Jawa, suku Jawa itu, mereka kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu itu dengan cara bertele-tele dan sepenuhnya pesan tersebut tersampaikan kepada para pendengar. Dan fakta selanjutnya itu, dari kolonial Belanda, masyarakat Jawa itu di abad 19 sudah mulai merantau. Jadi itulah mengapa alasan sekarang, mengapa alasannya tuh, itulah yang menjadi alasan bahwa banyak masyarakat Jawa yang merantau di luar Pulau Jawa maupun di luar masyarakat suku Jawa, karena kebiasaannya itu telah tercipta dari abad 19, dari zaman kolonial Belanda. Namun meskipun mereka merantau dan di luar budaya mereka tetap mempertahankan budaya mereka itu. Jadi mereka tetap nggak menghilangkan budaya Jawa, sehingga budaya Jawa tidak punah dalam waktu yang singkat.
Sampai sekarang bahkan masyarakat Jawa masih menganut tradisi-tradisi Jawa yang kental, meskipun mereka di luar konteks suku Jawa. Meskipun mereka telah di luar Pulau Jawa ataupun mereka sedang merantau di luar suku Jawa. Paling aku kaget dalam masyarakat suku Jawa, keunikan dan juga mungkin ini adalah salah satu fakta yang menarik dari masyarakat Jawa itu, ada yang namanya itu Tedak Sinten. Nah, itu adalah salah satu keunikan masyarakat Jawa. Mereka bisa, meskipun nih misalkan mereka lagi di dalam rumah dan kunci rumah itu kan pintu itu terkunci, ada satu tamu nih, ada tamu yang datang, mereka bisa mengenali orang tersebut yang akan bertamu dari suara langkah kaki. Unik banget kan? Itu adalah salah satu keunikan masyarakat suku Jawa pada zaman dahulu. Mungkin itu disebabkan dari lingkungan hidup sosial yang sangat erat, sehingga mereka bisa mengenali langkah kaki dari tamu yang akan datang ke rumah meskipun mereka belum melihat wujud tamu siapa yang datang ke rumahnya tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa suku Jawa asli pada zaman dahulu, mereka benar-benar menjunjung tinggi kebersamaan masyarakat sosialnya, kerukunannya, ketetanggaannya, sehingga siapapun yang bertamu ke rumah mereka, meskipun mereka gak langsung melihat siapa tamu tersebut, mereka langsung mengenali tamu tersebut dari suara langkah kakinya. Mungkin itulah teman-teman beberapa fakta dan juga ciri khas unik dari suku Jawa yang telah saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.